Oke, selanjutnya akun yang kedua itu pendapatan diterima di muka. Nah, kebalikan dari beban diterima di muka tadi ya. Kalau beban tadi kan ketika kita ada kita membayar beban yang belum terjadi. Nah, kalau ini kita menerima beban ya, menerima pendapatan tapi kegiatannya belum kita lakukan. Oke, setelah menerima pembayaran. Nah, ini pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, itu poin pentingnya. Jadi, orang sudah membayar jasa kita, namun pelaksanaannya belum kita lakukan, pekerjaannya belum kita lakukan. Misalkan kita punya jasa tour guide. Tour guide itu mereka akan datang, misalkan kita di Lombok nih, mereka akan datang ke Lombok pada pada bulan Agustus. Tapi mereka udah booking dan langsung bayar lunas itu pada bulan April. Nah, jadi bulan April itu kan bakal ada ketemu nanti akun pendapatan diterima di muka. Karena duitnya sudah kita terima pada bulan April, tapi kegiatannya baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus, atau orang itu bakal ke Lombok pada bulan Agustus. Nah, itu pendapatan diterima di muka. Jadi poin pentingnya ini nih. Pendapatan ditimbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, sistem pencatatannya di sini contohnya ada pendapatan diterima di muka, adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi dan sebagainya. Pencatatannya ada dua cara, yaitu diakui. Pertama itu diakui sebagai dicatat sebagai hutang atau kewajiban. Yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau beban diterima di muka tadi dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kalau pendapatan dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai pendapatan. Itu bedanya ya. Soalnya sama, saya menggunakan soal yang di beban tadi. Di sini tanggal 1 Agustus 2020 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Nah, kalau tadi anggap kita yang menyewa, ya kan? Kita menyewa tokonya yang di beban diterima di muka. Kalau ini kita nih yang punya tokonya, pencatatan akuntansi untuk orang yang mempunyai toko yang disewakan. Nah, itulah bahasanya ya. Maka pencatatannya kalau dicatat sebagai hutang pada tanggal 1 Agustus tetap dilakukan pencatatan ya, di sini 1 Agustus dengan akun yang berpengaruh di situ adalah kas ya. Kas di debit 12 juta dan sewa diterima di muka di kredit 12 juta. Dan ini mereka belum mengakui sebagai pendapatan sewa karena kan belum dilaksanakan tadi kegiatannya, maka masih diakui sebagai sewa diterima di muka sampai nanti pada akhir periode kita misalkan periode akuntansinya berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, kalau menggunakan dicatat sebagai hutang, ini adalah bagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan. Berarti berapa bulan nih yang sudah diakui pendapatannya? Yang mana ini terhitung daripada tanggal 1 Agustus transaksi itu terjadi sampai pada akhir periode yaitu 31 Desember 2020. Maka hitungannya adalah Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu selama 5 bulan. Maka cara mencarinya di sini 5 bulan dibagi 24 karena 2 tahun tadi ya, dikali dengan 12 juta, dapatlah 2.500.000. Maka 2.500.000 inilah yang bisa diakui sebagai pendapatan karena sudah dilaksanakan ya dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember akhir periode. Maka akunnya sewa diterima di muka yang pada tanggal 1 Agustus itu dikredit. Nah, pada bulan ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember ini didebit. Barulah pendapatan sewanya dikredit sebesar 2.500.000. Maka sudah diakui nih. Tapi yang 12 juta keseluruhan belum bisa diakui. Nah, yang diakui baru yang sudah terpakai pendapatannya, yaitu sebanyak 2.500.000. Maka dia sudah berani nih membuat pendapatan sewa. Maka di sini sewa diterima di muka dia debitkan. Kalau di sini kredit kan tanggal 1 Agustus, nah di sini di debit. Maka nanti di buku besar ini bakal 0 nanti. Tidak ada lagi 0 berarti
akun sewa diterima di muka nanti nggak ada. Nah, akunnya berganti menjadi apa? Kas dan pendapatan sewa. Itulah nanti bakal dicatat di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita lanjut. Ini yang pendapatan diterima di muka apabila dicatat sebagai utang. Nah, gimana kalau dicatat sebagai pendapatan? Jadi, sama ya. Juga ada pada pencatatan pada tanggal 1 Agustus. Nah, kalau pendapatan, kalau dicatat sebagai pendapatan, tanggal 1 Agustus itu sudah diakui sebagai pendapatan sewa, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Dan pada ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember, nah di sini kalau menggunakan dicatat sebagai pendapatan, ini adalah bagian dari sewa yang belum menjadi pendapatan. Nah, kalau tadi sudah menjadi pendapatan 5 bulan, yang ini ada 19 bulan. Hitungannya dari 1 Januari 2021, kalau tadi kan berakhir 31 Desember 2020, berarti bulan selanjutnya yang belum terpakai, ya kan? Yaitu tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2022. Karena tadi masanya 2 tahun. 2 tahun terhitung dari tanggal 1 Agustus 2020. Maka dapatlah 19 bulan. Hitungnya sama kayak beban tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya. Maka 19 bulan dikali 24 bulan dikali 12 juta dapatlah 9.500.000 rupiah. Maka AJP-nya adalah pendapatan sewa dan sewa diterima pada sewa diterima di muka sebesar 9.500.000. Maka pendapatan sewa yang di sini awalnya ada di kredit, maka langsung dia nolkan karena dia berubah menjadi di debit. Maka dikurangi nanti kalau di buku besar. 12 juta dikurangi 9.500.000. Sisanya itu berarti sudah dijadikan sewa, pendapatan sewa. Nah, itu ya, itu konsep akun pada pendapatan diterima di muka.